Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas kehidupan 12 murid Yesus. Di part 2 sebelumnya kita sudah membahas tentang Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus. Dan di part 3 ini kita akan membahas tentang Thomas, Matius, dan Yakobus anak Alfeus. Nah, yang pertama kita akan membahas Thomas terlebih dahulu. Nama Thomas dalam bahasa Yunaninya itu adalah Thomas yang berasal dari bahasa Ibrani Tom, yang dalam bahasa Aram disebut Thoma, yang artinya anak kembar. Injil Yohanes 3 kali memakai terjemahan Yunaninya, yakni Didymos atau Didymus. Alkitab tidak memberitahu kita siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya Yudas. Demikian juga dengan pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus, tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid. Namun setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menyangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1-3. Mungkin hal ini membuktikan bahwa Thomas sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana, sebab masyarakat setempat benci kepada Tuhan Yesus. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi, tak kala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapanya. Yohanes 14 ayat 5. Ketiga, peristiwa yang membuatnya terkenal, yakni ketidakpercayaannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Dalam Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Dan ketika murid-murid lain memberitahukannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ia tidak percaya. Hal ini kemudian membuatnya disebut sebagai Thomas yang tidak percaya. Seminggu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Dan ia memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukan hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Itulah sebabnya para bapak gereja zaman dahulu sangat menghargai contoh yang diberikan oleh Thomas. Misalnya Agustinus, ia mengatakan tentang Thomas bahwa ia telah meragukan agar kita bisa percaya. Thomas adalah salah satu murid yang paling banyak disebut di dalam tradisi gereja perihal pelayanan, karya, dan kematiannya. Namun tradisi yang paling bisa dipercaya adalah yang menyebutkan bahwa Thomas menjadi misionaris di India. Konon ia mati sebagai martir di sana dan dikuburkan di Milapore, sekarang pinggiran kota Madras. Proses kematian Thomas awalnya dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati. Yang berikutnya adalah Matius. Nama Matius dalam bahasa Yunani adalah Mattaios, berasal dari bahasa Ibrani Matityahu, disingkat Mattai, yang artinya pemberian Tuhan. Ia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Matius 9 ayat 9. Hal ini menimbulkan sungut-sungut di kalangan orang Yahudi, sebab saat itu para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat dikarenakan oleh hubungan mereka yang erat dengan penjajah Romawi. Namun sekalipun Matius adalah mantan pemungut cukai, ia tidak toleran terhadap para pemungut cukai. Di dalam Injil yang ditulisnya kemudian, ia menggolongkan para pemungut cukai sebagai orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 10. Matius mempunyai 2 nama. Di dalam Injil lain, Matius juga disebut Lewi. Markus 2 ayat 14.
Banyak pakar Alkitab yang menganggap bahwa nama asli Matius adalah Lewi. Kemudian Tuhan Yesus memberi nama baru yakni Matius. Namun para pakar lainnya beranggapan bahwa Matius adalah anggota suku Lewi sehingga ia dinamai dengan nama sukunya tersebut. Tampaknya Matius adalah orang yang cukup berada, sebab ia mengadakan perjamuan yang besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya, serta mengundang banyak orang untuk ikut dalam perjamuan tersebut. Lukas 5 ayat 29. Hal ini memang tidak terlalu mengherankan, sebab para pemungut cukai adalah orang yang terbiasa memungut pajak rakyat melebihi yang ditentukan oleh pemerintah Romawi. Nah, tidak diragukan lagi bahwa Matius adalah penulis Injil yang disebut menurut namanya, yakni Injil Matius. Hal ini sesuai dengan tradisi gereja. Papias, salah satu bapak gereja yang banyak menulis tentang tradisi Kristen, mengatakan dengan jelas bahwa Matius adalah penulis Injil Matius. Pandangan ini sangat masuk akal, sebab sebagai mantan pemungut cukai, Matius pasti mampu membaca dan menulis, serta terampil dalam hitung-menghitung. Dalam bukunya Book of Martyr, John Foxe menulis bahwa Matius menghabiskan sisa umurnya untuk memberitakan Injil di Partia dan Ethiopia. Menurut Foxe, Matius meninggal sebagai martir di kota Nadabah pada tahun 60 Masehi dengan cara disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang. Yang berikutnya Yakobus an Alfeus. Kitab-kitab Injil hanya menulis nama Yakobus an Alfeus dalam daftar para rasul. Matius 10 ayat 3. Sebagian pakar menduga bahwa ia memiliki hubungan dengan Rasul Matius, sebab mereka masing-masing disebut sebagai anak Alfeus. Markus 2 ayat 14. Sementara pakar lainnya beranggapan bahwa Yakobus adalah sama dengan Yakobus muda. Markus 15 ayat 40. Sebutan muda ditambahkan mungkin untuk membedakan dari rasul lain, Yakobus anak Zebedeus. Atau mungkin karena Yakobus an Alfeus ini lebih muda ataupun perawakannya lebih kecil dibandingkan Yakobus anak Zebedeus. Jika benar Yakobus an Alfeus sama dengan Yakobus muda, maka bisa jadi ia adalah sepupu Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 56 dan Yohanes 19 ayat 25. Beberapa penafsir Alkitab berteori bahwa murid ini memiliki banyak kesamaan fisik dengan Tuhan Yesus, sehingga ini bisa menjelaskan mengapa Yudas Iskariot harus memperkenalkan Tuhan Yesus melalui ciuman kepada orang-orang yang menangkapnya pada malam ia dikhianati. Markus 14 ayat 43 sampai 45. Cerita legenda mengatakan bahwa Yakobus an Alfeus mengabarkan Injil di Persia. Ada tradisi yang mengatakan bahwa dia dilempar ke bawah dari puncak bumbungan bait suci, tetapi itu belum bisa dipastikan. Nah, itulah ketiga murid Tuhan Yesus di part 3 ini, dan saksikan kehidupan murid Yesus yang lainnya di part yang keempat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.